Selamat datang di Desa Sridadi, sebuah surga tersembunyi di lereng Gunung Slamet, sebelah barat Kabupaten Brebes. Di sini, udara segar dan sejuk menjadi teman setia dalam setiap langkah yang diambil. Desa Sridadi tidak hanya terkenal dengan keindahan alamnya, tetapi juga menjadi pusat potensi pertanian dan perkebunan yang luar biasa. Di lereng Gunung Slamet yang subur, warga desa telah mewarisi keahlian dalam bercocok tanam yang berkualitas tinggi. Suru Sunda ini termasuk ini banget ya, Pak, potensinya di perkebunan banget ya. Alhamdulillah benar. Potensinya besar di pertanian. Sama ternakan. Karena hampir mayoritas di dukuh kami itu di samping kita petani juga ada sampingannya beternak. Iya. Ternaknya apa itu, Pak? Kalau dulu pernah hampir mayoritas hampir 90% itu ternak sapi. Tapi setelah ada kegagalan akhirnya sekarang kembali ternak kambing. Hampir mayoritas sekarang. Berarti sapi sama kambing gitu ya? Sapi sama kambing. Selain tanaman cabai, selain daun bawang ataupun muncang, dan juga selain kentang, di sini memang tanahnya tanah subur, sehingga bisa ditanamin apa saja, termasuk kopi, dasim, kacang panjang maupun kacang itu semua bisa semua sih. Karena ini tanahnya sangat produktif sehingga bisa ditanamin pertanian apapun, itu cocok semua kalau tanah ini. Kalau pupuknya Bapak biasanya pakai pupuk apa? Kalau ini pakai pupuk ayam. Pupuk ayam? Iya, pupuk ayam. Organik berarti, Pak? Organik. Dan pengobatan ini pun saya nggak 100% menggunakan kimia, enggak. Ini termasuk kimia hanya 50%, ya 50%-nya pakai organik. Makanya tanah kami ini termasuk tanah yang subur karena tidak 100% menggunakan kimia semua. Sebagian menggunakan organik. Sehingga tidak terus merusak tanah. Ditanam kapan pun dengan berbagai macam tanaman pun ini satu. Ini Bapak bibitnya beli apa? Ini pembibitan sendiri. Biasanya beli, tapi alhamdulillah ini sendiri. Kebetulan iya ada bibit dari produknya sendiri, sehingga tidak mengeluarkan uang untuk beli bibit. Kalau panennya itu muncang berarti 2,5 bulan sampai lebaran katanya? Iya, 2,5 bulan sampai 3 bulan lah. Kalau pengen sempurnanya 3 bulan. 3 bulan. Iya, nanti dapurannya itu udah benar-benar ini penuh. Kalau cabai itu berapa? Cabai 3-4 bulan baru 3 panen. sampai 4 bulan. Rata-rata berarti sekitar gitu ya? Sekitar gitu. 3-4 bulan. 3 bulan itu baru buah membesar, tapi mulai memerahnya itu 4 bulan baru mulai. Biasanya kalau tanah dingin kayak gini beda, kalau yang di tanah bawah itu tanah sawah itu biasanya beda. Lebih cepat. Cepat. Iya. Karena cuacanya kan lebih hangat. Tapi ngaruh nggak ke hasilnya lebih bagus atau enggak? Enggak juga sih. Ya, sama. Tergantung apa ini cara pengobatan. Ya. Dengan tanah yang subur dan iklim yang mendukung, sayuran dari Desa Sridadi dikenal akan kesegaran dan kualitasnya. Para petani sayur di sini menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan plastik pertanian organik untuk menghasilkan produk yang sehat dan berkualitas tinggi. Potensi Desa Sridadi tidak hanya terbatas pada sektor pertanian dan perkebunan. Keindahan alamnya juga menawarkan peluang untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Untuk Desa Sridadi dengan luasan meter persegi per hektar. Kemudian terdiri dari besar kecil 21 pedukuhan, 9 RW, 36 RT. Kemudian penduduk 11.022 jiwa, laki-laki di 5.708 jiwa, kemudian untuk penduduk perempuannya 5.314 jiwa. Untuk potensi yang ada di Desa Sridadi dari segi
pertanian juga masih ada ini untuk pertanian sayur mayur, kemudian untuk sebagian besar adalah pertanian padi. Ini alhamdulillah sudah jadi tahun 2003 dua desa maju, 2004-nya yang masuk desa mandiri itu langsung bantuan dari Kementerian Desa dan Pembangunan dari Desa Tertinggal. Alhamdulillah semua itu adalah kerjasama dari semua pihak, mulai dari sekretaris desa sampai kardus, KO, ASO. Juga yang lain adalah dukungan dari warga masyarakat desa Sridadi dan semua lini yang membantu untuk penanggulangan kemiskinan ekstrim. Kemudian mengenai kelembagaan, alhamdulillah Sridadi ini lembaganya juga bisa bekerja dengan baik bersama dengan Pemdes sebagai mitra baik dari BPD, LPM maupun PKK dan penanggulangan bencana atau Tagana, dan forum-forum yang ada ini alhamdulillah sudah sinergi. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih pada seluruh mahasiswa SAISU dari UIN Purwokerto yang sudah ikut membantu terutama untuk kegiatan program pembuatan sertifikat halal. Ini saya ucapkan terima kasih karena selama ini warga memang kurang menyadari untuk pembuatan sertifikat halal dalam usaha, apalagi berkaitan dengan yang seperti pemotongan itu kan benar-benar harus diketahui cara pemotongan, kemudian pencuciannya gimana prosesnya. Ini mudah-mudahan karya bakti dari adik-adik mahasiswa dari SAISU Purwokerto bisa dilanjutkan ke depannya, bisa bekerja sama lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman, bahwa Desa Sridadi ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar, tapi di balik itu ada kekurangan di mana di Desa Sridadi ini sedang mulai memperbaiki, sedang berjalan untuk lebih maju lagi, dan kita alhamdulillah sebagai mahasiswa KKN turut membantu sedikitnya tentang sertifikasi halal dan membantu UMKM dalam memajukan usahanya. Dalam kesederhanaannya, Desa Sridadi menyimpan cerita-cerita yang tak terhitung jumlahnya. Di balik kehidupan yang tenang, Desa Sridadi juga mengajarkan kita tentang makna solidaritas dan gotong royong. Disinilah kebersamaan bukan sekedar kata, melainkan sebuah budaya yang tumbuh subur di setiap hari warga. Dalam kebersamaan itulah, Desa Sridadi menjadi sebuah tempat yang istimewa, di mana setiap orang merasa memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Seiring matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, mari kita kenang kehijauan hutan pinus dan senyum hangat warga Desa Sridadi. Semoga cerita ini bukan hanya sebuah narasi, melainkan jendela yang membuka pandangan kita akan kekayaan dan keunikan setiap desa, termasuk Desa Sridadi. Terima kasih telah bersama-sama menjelajahi kecantikan dan kehidupan di Desa Sridadi. Semoga kenangan ini tetap melekat di dalam hati kita.